Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Kusmadi ya, selaku Kepala Padukuhan Tlogo, Kebun Agung, Imogiri, Bantul, beserta seluruh jajarannya, serta para peserta hadirin wal hadirat sekalian, pengajian ataupun kajian pada malam hari ini yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, kita dimudahkan oleh Allah, digerakkan hati kita untuk bisa mengikuti acara pengajian sekaligus pelatihan perawatan jenazah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kegiatan yang kita selenggarakan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu harapannya kepada kita sekalian para pengikutnya yang insya Allah senantiasa konsisten dan istiqamah dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, serta para hadirin waktu sekalian yang berbahagia, mungkin perlu saya sampaikan bahwasanya kegiatan malam hari ini pada awalnya rencananya akan kita selenggarakan secara offline ya, karena pelatihan terkait dengan perawatan jenazah ketika kita selenggarakan secara online mungkin bisa jadi kurang maksimal, karena dalam pelatihan tersebut kalau biasanya kita akan praktek langsung ya, kita praktek langsung bagaimana cara kita sebagai muslim ya dalam merawat jenazah ya, dari bagaimana menghadapi ketika yang bersangkutan sedang sakaratul maut, kemudian ketika telah meninggal dunia, bagaimana memandikannya, kemudian mengkafani, menyolatkan, dan sampai menguburkan kita praktekkan. Namun karena kondisi kita masih di tengah-tengah pandemi, sehingga kegiatan ini kita selenggarakan secara online. Kegiatan ini sebenarnya sudah lama kita rencanakan ya, ketika itu bahkan sebelum puasa Ramadan 1442 Hijriah. Namun ketika kita berkomunikasi dengan Pak Ahmad Kusmadi ya, selaku Kepala Dukuh Tlogo, beliau menyampaikan, Pak Asep, kita masih belum berani ya, masyarakat masih belum berani untuk menyelenggarakan pelatihan untuk mengumpulkan orang ya. Terlebih ketika minggu ini, pekan ini saya hubungi lagi ke mengkomunikasikannya ke Pak Ahmad Kusmadi, beliau pun mengatakan kalau di daerah Tlogo ada beberapa yang terpapar dan termasuk banyak ya. Dan memang pada awalnya kegiatan ini kita khususkan bagi para sesepuh ya, khususnya, ataupun mungkin yang setengah sepuh yang terbiasa di masyarakat Tlogo itu melakukan perawatan jenazah, dan tentu harapannya apa yang kita selenggarakan ini bisa memberikan semacam wacana baru ya, termasuk mungkin bisa merefresh kembali ya, tidak mengajarkan karena tentunya saya yakin Bapak Ibu yang terbiasa merawat jenazah di masyarakat itu udah memiliki bekal keilmuan. Nah, ini hanya sekedar merefresh ya, tidak mengajarkan kembali. Nah, namun karena kondisi masih pandemi sehingga terpaksa kita mengadakan secara online ya, meskipun awalnya Pak Ahmad Kusmadi itu wah kayaknya kurang maksimal Pak Asep ya kalau pelatihan itu diadakan secara online seperti ini, apalagi tentang perawatan jenazah yang lebih banyak prakteknya. Tapi ya karena kondisi tidak memungkinkan ya, dan kebetulan ini sebenarnya merupakan kewajiban dari saya selaku dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ada program pengabdian masyarakat bagi dosen seperti itu.
ketika itu mau kita adakan bersamaan dengan kegiatan KKN ya, namun karena ketika itu belum memungkinkan, mau kita adakan ternyata Pak Ahmad Gusmati belum mengizinkan, sampai kemudian pasca Ramadan pun belum bisa, dan sekarang juga ada pembatasan kegiatan masyarakat, akhirnya terpaksa kita adakan secara online. Tapi insya Allah mudah-mudahan meskipun secara online ini kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ya, izinkan saya untuk share screen ya materi yang telah saya siapkan. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah slide-nya sudah nampak, PowerPoint-nya sudah terlihat nggih? Nah, ini kita kasih judul ya, tuntunan perawatan jenazah sesuai sunnah. Ya, jadi insya Allah nanti beberapa tuntunan bagaimana kita merawat jenazah ya kita sesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang minimal hasan lah ya. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ya kita awali kajian ini ya dengan kita membahas ya sama-sama ya, saya sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan zikrul maut ya. Kita awali dengan memahami firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Dalam ayat tersebut kita diingatkan oleh Allah dengan firman-Nya yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita yang bernyawa, setiap kita yang hidup, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Tidak ada siapapun di antara kita manusia yang hidup abadi, yang hidup selamanya. Setiap kita pasti akan merasakan kematian. Dalam sebuah nasyid yang berbahasa Arab ya, ada ulama yang menyebutkan al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh ya. Kematian itu babun ya, ibarat sebuah pintu, wa kullun nasi dakhiluh, dan setiap kita manusia pasti akan memasuki pintu tersebut. Ini suatu penegasan bahwasanya tidak ada orang yang tidak mati. Setiap kita pasti akan mati, meninggal dunia. Nah, bahkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 ya, Allah pun berfirman aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita berada, maka ajal, kematian pasti akan mendapati kita gitu. Walaupun kita membuat bunker ya, membuat suatu bangunan yang kuat ya, maka ajal ya, malaikat Israel itu pasti akan datang untuk menjemput kita ya, mencabut nyawa kita ketika memang kalau bahasa Jawanya sampun titi wancini pun gitu, kalau udah ajal ya, tidak ada suatu ataupun tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menolak ajal tersebut. Nah, termasuk di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8, innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum ya. Sungguhnya kematian yang mana setiap kita manusia biasa tentu akan takut dari kematian tersebut. Seringkali kita lari dari kematian tersebut, tetapi fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian itu pasti akan menemui kita ya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun yang kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita tersebut. Kemudian mati ya bisa memanggil kita ya kapanpun ya, karena tidak tahu, kita tidak tahu, sehingga karena ketidaktahuan kita tentang ajal kita, semestinya kita tidak boleh lalu menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Tidak boleh kita menunda-nunda untuk memperbaiki diri ya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, hablum minallah kita perbaiki, bagaimana ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, zikir kita, termasuk bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas ya, yang harapannya agar bagaimana setelah nanti kita meninggal dunia, kita bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi yang sudah mutmainnah, dalam kondisi yang sudah tenang, dalam kondisi yang sudah bersih, karena seluruh dosa dan maksiat kita selama hidup telah kita bersihkan ya, bertobat sebelum ajal kita. Kemudian dalam
hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, aktsiru dzikra hadhimil ladzat yakni al-maut. Ya, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk banyak-banyak mengingat hadhimil ladzat, ya, yakni penghancur, pemutus kenikmatan kehidupan di dunia. Apa itu? Yakni kematian. Jadi dengan kita banyak zikrul maut, banyak mengingat kematian, insya Allah kematian itu adalah suatu nasihat yang terbaik. Kafa bil mauti wa'idu. Ingat mati itu adalah nasihat yang terbaik agar bagaimana kehidupan kita itu terkontrol. Ya. Kehidupan kita itu menjadi tidak semau kita, ya, karena kita yakin setelah kematian segala perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ya, mati adalah suatu yang pasti, namun datangnya adalah suatu yang misteri. Ya, kapan, di mana, dalam kondisi apa? Apakah nanti malam jam 12 malam? Apakah besok pagi? Bulan depan, apakah kita masih hidup? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak ada yang tahu. Tetapi mati adalah suatu yang pasti akan datang tiba-tiba, tidak menunggu kita baik dulu, tidak menunggu kita bertobat terlebih dahulu. Oleh karena itu kita harus berlomba-lomba, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, masih punya kesempatan, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hakikatnya hidup kita itu adalah suatu perjalanan, ya. Dan kematian hakikatnya bukan pemutus dari perjalanan kehidupan kita. Ya, mati hakikatnya hanya merupakan pintu masuk untuk mengawali sebuah kehidupan baru, yakni dari alam dunia menuju alam akhirat yang diawali dengan alam kubur ataupun alam barzah, yang nanti kita akan melewati banyak kejadian-kejadian yang cukup panjang, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Disebutkan nanti ketika kita berada di padang mahsyar, ya, itu bagaimana satu harinya di padang mahsyar, miqdaruhu khamsina alfasana, satu harinya itu ibarat 50.000 tahun lamanya. Jadi umur kita selama kita di dunia ini yang mungkin ya ada yang Allah kasih kesempatan hidup sampai 50 tahun atau 60 tahun ataupun 70 tahun, ya, kehidupan kita yang 60-70 tahun di dunia ini akan Allah mintai pertanggungjawaban di alam kubur, nanti di padang mahsyar, ya, sampai kemudian di terminal yang terakhir apakah di surga ataupun di neraka. Oleh karena itu kita harus betul-betul berhati-hati, ya, dalam kita menjalani kehidupan ini. Tidak boleh kita hidup semau kita. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengingatkan, rata-rata umur kita ini berapa sih Bapak Ibu? Disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut, a'maru ummati ma baina sittin illa sab'in wa aqalluhum ma yazuzu dzalika. Jadi rata-rata umur umatku, kata Rasulullah, Bapak Ibu, ya, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, dan sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun ke atas, ya. Rasulullah sendiri umurnya 63 tahun, ya, Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu yang mungkin umurnya sudah 60 tahun ke atas, ya, ini perlu istilahnya, ya, perlu lebih hati-hati, lebih banyak mengingat kematian, harus lebih menyiapkan diri, ya, sudah siap belum, ya, menghadapi kematian tersebut, ya. Dan tentu impian kita adalah mampu melewati, ya, kematian itu dengan husnul khatimah, dengan akhir, ya, kehidupan yang baik, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, hal apakah yang perlu kita lakukan untuk menghadapi kematian, ya? Tentu persiapan secara spiritual, ya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus secara pribadi dulu, ya, Bapak Ibu, ya, sebelum nanti kewajiban kita kepada orang lain, ya. Tentu yang paling penting adalah banyak-banyak bertobat, ya, banyak-banyak beristighfar, gitu, ya. Tentu setiap kita, tidak ada orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat salah. Ya, disebutkan dalam sebuah syair Arab yang berbunyi, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, ya. Manusia itu adalah mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa, gitu. Dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un
wa khairul khata'in at-tawwabun. Kullu bani Adam, setiap kita anak keturunan Adam itu khotta'un, pasti sering terpleset untuk berbuat salah. Khotta' ya, ini Allah maaf Rasulullah menggunakan sighah mubalaghah yang artinya ataupun yang makna sebenarnya adalah kita sering terpleset untuk berbuat salah dan berbuat salah. Maka sebaik-baik kita yang mungkin sering terpleset untuk berbuat salah adalah tawwabun, yakni kita yang mau memperbaiki diri, bertobat, beristighfar, kita berusaha dan berjanji untuk tidak mengulangi kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan tersebut. Nah, kita bertobat kepada Allah. Lalu bagi kita yang insya Allah sudah terbiasa menjalankan amal ibadah, ya sholat, ya baca Quran, kemudian puasa dan seterusnya, kita jaga keistiqomahan dalam beribadah. Ya, jangan sampai kita memberikan kesempatan pada diri kita untuk bermaksiat meskipun sebentar, berbuat dosa meskipun kecil, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Khawatirnya nanti saat kita berbuat maksiat, saat kita berbuat dosa, tiba-tiba Israel datang mencabut nyawa kita dalam kondisi kita sedang maksiat. Tentu kondisi tersebut bisa dipastikan kondisi yakni su'ul khotimah, yakni akhir hidup yang jelek. Padahal untuk menggapai husnul khotimah, ya penghujung kehidupan yang baik, ya terus kita harus berupaya untuk menjaga keistiqomahan dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, adapun kewajiban kita ya kepada sesama, termasuk juga pada diri kita secara fisikly, misalkan ketika ada di antara kita yang sakit, Bapak Ibu, termasuk mungkin diri kita, maka dengan sakit yang kita alami, hendaklah kita bersabar. Karena insya Allah dengan kita bersabar, saat kita mendapatkan suatu penyakit, maka insya Allah dosa-dosa yang ada pada diri kita dengan sakit tersebut akan Allah ampuni. Tapi kalau kita bersabar gitu Bapak Ibu, tidak kemudian malah mencela Allah, tidak malah kemudian menghina Allah, ya Allah kok kenapa saya dikasih sakit, lalu mungkin kata-katanya keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak baik, ya, yang menunjukkan suatu ketidakrelaan atas sakit yang dirasakan. Ini tentu bukan suatu sikap muslim yang baik ya Bapak Ibu. Oleh karena itu ketika ada di antara kita yang sakit, kita dianjurkan untuk menjenguk dan mendoakannya. Di antara doa yang dicontohkan Rasulullah adalah la ba'sa tahurun insyaallah, atau syafaqallahu syifaan ajilan. Wahai saudaraku, semoga Allah segera menyembuhkan penyakitmu segera. Kemudian la ba'sa tahurun insyaallah, bersabar, tidak perlu khawatir, insyaallah dengan sakit yang Anda alami sekarang, tohurun insya Allah, ya Allah akan menjadikan dirimu tohur, ya suci, bersih, karena dosa-dosa akan luntur dengan penyakit yang dirasakan oleh Anda. Ataupun dengan doa Allahumma Rabban nasi mudhibil ba'sa isfi, sebutkan namanya, isfi saudara siapa atau ibu siapa, bapak siapa, anta syafi la syifaan ila syifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Nah, ini Bapak Ibu ya, menjenguk saudara kita yang sakit, kemudian mendoakannya, ini merupakan salah satu hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yang tentu semestinya harus kita penuhi ya, dalam kehidupan bermasyarakat apalagi ya. Karena dengan adanya orang yang sakit lalu kita menjenguknya, mendoakannya, itu menjadi suatu sugesti positif yang tentu akan meningkatkan imun dan juga memberikan motivasi bagi yang bersangkutan untuk bisa segera pulih dan sembuh dari penyakitnya. Nah, meskipun kalau dalam kondisi kita sekarang pandemi ya, kita ya tidak dianjurkan untuk menjenguk secara langsung, ya tentu bisa melalui video call, lewat WhatsApp, menanyakan kabar dan seterusnya. Oke, kemudian bagi kita yang qadarullah mendapatkan sakit ya, dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berbaik sangka, husnuzon kepada Allah. Ya. Kita berbaik sangka pada Allah, mungkin dengan sakit itu ya kita mungkin disuruh oleh Allah untuk istirahat. Ya, kadang ada di antara kita yang workaholic gitu ya, kerjanya keras, tidak pernah istirahat. Mungkin dengan sakit kita diingatkan supaya istirahat dulu, ya, jangan terforsir tenaganya gitu ya, jangan melulu ngejar dunia terus sampai lupa keluarga gitu ya. Mungkin dengan sakit
kita diingatkan untuk kemudian ingat diri kita, tubuh kita, tubuh ini punya hak, keluarga, anak, istri, ataupun suami punya hak untuk kemudian kita perhatikan, ya, tidak cuma kerja saja dengan sakit. Mungkin itu menjadi cara ya dari Allah, cara terbaik dari Allah untuk kita lebih dekat dengan keluarga, untuk kemudian menunjukkan bahwasanya orang di sekitar kita itu cinta loh sama kita, sayang loh sama kita, dengan mereka datang menanyakan kabar dan seterusnya. Ataupun mungkin saat kita sedang sehat, kita sering lupa sama Allah, sering lupa untuk bersyukur, sering lupa untuk kemudian tidak menggunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, mungkin dengan sakit itu Allah sedang menegur kita. Yuk, kita yang selama ini lupa, lalai sama Allah, dengan sakit itu kita diingatkan supaya lebih dekat dengan Allah. Karena terkadang saat sakit ya kita baru merasakan betapa luar biasanya nikmat sehat gitu ya. Betapa mata ini bisa melihat dengan baik itu adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Mungkin di saat kita udah mulai rabun atau sakit mata, betapa luar biasanya gigi kita bisa makan, bisa berbicara dengan baik, kita baru sadar itu ketika mungkin kita sedang sakit gigi. Jadi itu sakit adalah cara Allah ya untuk kemudian kita bersyukur, bisa bersyukur dan bisa memanfaatkan kesehatan itu yang nanti ketika kita sudah sembuh untuk digunakan untuk hal yang positif tentunya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, saat ada orang yang sakit di antara kita ya, hendaklah ia berwasiat. Dan ini pun dianjurkan oleh Rasulullah, kalaulah yang bersangkutan mungkin meninggalkan harta benda, punya aset-aset gitu, atau bahkan mungkin yang bersangkutan punya tanggungan hutang, agar bagaimana nanti setelah yang bersangkutan meninggal dunia itu di sana ada catatan dari bapak, dari ibu, oh bapak ibu punya aset ini, punya aset itu, punya tinggalan ini, tinggalan itu, sehingga nanti itu menjadi harta warisan untuk ahli warisnya, atau bahkan mungkin yang bersangkutan punya tanggungan utang kepada si A, kepada si B, yang mungkin itu tidak diketahui oleh ahli warisnya, dan ini pun dianjurkan untuk disampaikan melalui surat wasiat itu atau buku wasiat itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, poin yang kelima ya, bahwa bagaimana parahnya ya penyakit kita gitu ya. Kita tidak boleh kemudian berharap ataupun berangan-angan ya untuk mati gitu. Jangan sampai kemudian ada di antara kita yang sudah terkena penyakit katakanlah kanker stadium 4 misalkan, atau penyakit yang sudah sangat parah, kita sendiri rasa-rasanya udah tidak mampu lagi untuk menghadapi sakit itu gitu. Sedemikian rupa ya sakit itu kita rasakan, kita tidak boleh ya untuk kemudian mengharap kematian ya. Ini sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi la yatamannayanna ahadukumul mauta an dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini makanatil hayatu khairun li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li. Jadi kalaulah memang sudah terpaksa harus memohon kepada Allah untuk apa ya, memberikan takdir yang terbaik baginya, maka kita memohon kepada Allah ya dengan doa yang berbunyi Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, sembuhkanlah penyakitku ini ya. Maka natil hayatu khairun li, sekiranya sembuh, sekiranya apa namanya hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li. Dan kemudian segerakan wafatkanlah aku atau matikanlah aku ya Allah, sekiranya mati itu lebih baik bagiku. Kalau memang udah terpaksa betul, kita boleh berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi pada prinsipnya setiap kita tidak boleh kemudian mengharapkan kematian. Ini ada coretan sekedap saya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, ketika ada saudara kita yang sakit ya, bahkan sudah ataupun sedang
menuju sakaratul maut ya, dan saat sakaratul maut pula kita diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah untuk mentalkin, menuntun orang yang akan meninggal tersebut dengan mengucap tahlil la ilaha illallah. Nah, sekiranya lafaz la ilaha illallah ini terlalu panjang ya, kemudian sulit untuk diikuti oleh beliau ya yang bersangkutan, maka boleh kemudian kita pendekkan dengan lafaz Allah, Allah, Allah dan Allah gitu. Terus ya kita ingatkan apa beliau yang sedang sakaratul maut itu dengan Allah la ilaha illallah, karena dalam sebuah hadis sahih ya Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya saat sakaratul maut ya yang namanya iblis, syaitan itu akan mendatangi orang yang sedang sakaratul maut itu, kemudian si iblis itu mentalkinnya untuk kemudian mengatakan Tuhanmu itu Yesus, Tuhanmu itu Yahweh, Tuhanmu itu ya selain Allah, seperti itu. Oleh karena itu di situ ada peperangan gitu ya, peperangan antara kita orang yang hidup untuk menuntunkan, untuk mentalkinnya dengan la ilallah, dan dengan yang tidak nampak setan ya, yang kemudian mentalkinnya untuk menyelewengkan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk memotivasi ini ya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Ya, siapa di antara kita yang akhiru kalamihi ya, yang akhir perkataannya saat di dunia itu ya, sebelum meninggal dunia itu lafaznya adalah la ilaha illallah ya, dakhalal jannah. Niscaya yang bersangkutan itu bisa masuk surga. Lalu kemudian kalau qadarullah yang bersangkutan meninggal dunia, maka kita diperintahkan untuk segera memejamkan matanya. Di matanya kita pejamkan ya, lalu kemudian kita menyelubungi ya si jenazah tersebut dengan kain yang baik. Kalau misalkan kain mori ataupun kain putih yang lainnya belum ada ya, boleh mungkin dengan sarung atau dengan jarit ataupun dengan kain yang lainnya yang suci, seperti itu. Kemudian bagi ahli waris ya diperintahkan untuk segera melunasi hutang-hutang dari yang bersangkutan ya, karena dalam satu hadis ya Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya roh itu akan tertahan untuk menghadap Allah, untuk merasakan betapa nikmatnya nikmat kubur ya, ketika yang bersangkutan itu memiliki hutang yang belum dilunasi. Oleh karena itu biasanya ketika acara akan dibawa ke makam gitu nggih Bapak Ibu ya, biasanya perwakilan dari ahli waris ataupun keluarga akan menyampaikan, menginformasikan dan memohon kepada jamaah dan masyarakat ketika yang bersangkutan punya hutang untuk segera memberikan informasi agar kemudian ahli waris bisa segera melunasinya. Ini pun menjadi suatu pengingat buat kita nih Bapak Ibu, kalau kita punya hutang segera dilunasi kalau kita udah punya uang untuk menggantinya. Jangan kemudian kita undur-undur karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Kemudian segerakan pengurusan jenazahnya, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, termasuk kalau misalkan pangapunten Bapak Ibu, qadarullah ada famili kita ataupun anak kita ataupun apapun keluarga kita yang mungkin sudah lama merantau kemana, keluar Jogja atau keluar Jawa gitu, bahkan mungkin di luar negeri tinggalnya, qadarullah meninggal di sana ya. Kalau misalkan pengurusan dan jenazahnya sampai dikuburkan itu kalau kita paksa untuk harus datang ke Jogja ataupun ke Jawa itu membutuhkan waktu yang lama, ya udah bismillah kita ikhlaskan untuk dikuburkan di sana. Karena itu tentu tidak baik bagi si jenazah tersebut. Kita ikhlaskan, kita doakan dari jauh, tidak harus kemudian dikuburkan di kampung kita. Tapi kalau misalkan memungkinkan, bisa segera didatangkan jenazah tersebut, maka tidak apa-apa. Tapi kalau memang nanti membutuhkan waktu yang lama, maka ya lebih baik kita ikhlaskan untuk bisa dikuburkan di tempat di mana ia meninggal. Kemudian kita pun dianjurkan untuk mengabarkan kematian tersebut kepada kaum kerabat dan juga kaum muslimin secara umum. Nah, Bapak yang dirahmati Allah ya, secara umum ya ada 4 ya kewajiban kita ya, sebagai seorang muslim terhadap jenazah. Yang pertama yakni memandikan, okay. Kemudian yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Insya Allah kita akan bahas keempat-empatnya, mudah-mudahan nanti waktunya bisa cukup nih Bapak Ibu. Nanti kita singkat-singkat saja.
Yang pertama adalah memandikan jenazah tersebut. Nah, bagaimana kita memandikannya, alat-alat apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, tempat memandikan ya berupa dipan atau meja dan kain penutup tempat mandi. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, biasanya kalau di masyarakat saya tidak tahu ya, belum komunikasi dengan Pak Ahmad Kusmadi dan mungkin Bapak Ibu yang dari Telogo ini ya. Saya tidak tahu kalau di Telogo ini kalau ada orang meninggal dunia, pripun niki Bapak Ibu? Apakah ditaruh di dipan atau di meja atau bahkan ada yang di pangku. Nah, ini kalau yang dianjurkan ya lebih baik itu jangan sampai di pangku gitu ya. Tapi kalau bisa ya ditaruh di atas dipan ataupun meja. Kemudian semestinya ya kampung-kampung ataupun masjid itu punya tempat memandikan si jenazah dengan kain yang tertutup. Nah, karena terkadang kalau di masyarakat itu kan cuma diubengi ya, Bapak Ibu, dilingkari dengan manusia-manusia, dengan bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, dan kadang tidak tertutup ya, sehingga nanti khawatirnya aurat dari jenazah bisa nampak ya. Nah, nanti saya akan berikan nah niki Bapak Ibu ya. Ada keranda jenazah plus tempat memandikannya yang cukup representatif nih Bapak Ibu. Ini mungkin nanti Pak Ahmad Kusmadi bisa mengupayakan ya kampung memiliki tempat mandi seperti ini, tempat memandikan jenazah seperti ini, sehingga nanti akan sangat baik, sehingga ketika mungkin hujan, tidak kena hujan, kemudian bisa tertutup dengan baik saat memandikan. Oke. Kemudian yang kedua ya, kita perlu menyiapkan air biasa. Satu ember besar seperti itu ya. Kemudian air sabun yang sudah dicairkan dan kalau ada ya dicampur dengan daun bidara. Nah niki. Pangapunten kalau di Kampung Telogo biasanya pripun ya, ada istilah atau sudah terbiasa menggunakan daun bidara dereng niki Bapak Ibu. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah ya. Jadi di samping air sabun yang dicairkan ya, tapi juga air sabun tersebut juga dicampur kembali dengan daun bidara. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan pula air kapur barus yang sudah dihaluskan ataupun sudah dicairkan, kemudian sarung tangan dan spons. Nah, ini juga penting ya karena kita tentu tidak tahu ya, mungkin beliau yang meninggal dunia itu punya penyakit apa, riwayat penyakit apa gitu ya. Nah, sehingga dengan kita menggunakan sarung tangan tentu itu lebih dianjurkan. Terlebih mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini, meskipun mungkin yang bersangkutan meninggal bukan karena COVID ya, tetapi kita harus lebih hati-hati ketika kita diminta untuk merawatnya. Lalu handuk atau kain pengering sejenisnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, terkait dengan adab ataupun akhlak kita sesama Muslim dalam memandikan jenazah. Di antaranya yang pertama ya, kalau si jenazah ya di dalam tubuhnya itu ada aib ataupun ada kekurangan apalah dalam tubuhnya itu, maka harus dirahasiakan. Ya, jangan sampai kemudian kita yang memandikannya itu menceritakan kepada orang lain, itu Bapak A itu kayak gini loh, oh, Ibu B itu kayak gini loh, nggak boleh gitu ya. Ini menjadi adab dan akhlak yang harus kita junjung tinggi. Tidak boleh kekurangan yang ada pada tubuhnya itu kita beberkan, kita kabar-kabarkan padahal yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Oke. Lalu yang kedua, saat kita memandikan, kita pun dianjurkan untuk memandikannya dengan pelan dan kasih sayang. Tidak boleh dengan kasar ataupun menunjukkan ketidaksenangan. Jangan sampai ini yang pengurus jenazah itu yang biasa memandikan jenazah itu kebetulan yang meninggal dunia itu mungkin nggak rukun nih sama yang bersangkutan. Lalu saat meninggal udah dimanfaatkan untuk apa tadi misalkan pas memandikannya dengan kasar sampai diunyel-unyel. Nah ini tentu tidak baik ya, tidak berakhlak bagi yang bersangkutan itu. Kemudian saat memandikan ya aurat utama dari si jenazah itu harus ditutup ya dengan sarung ataupun dengan kain basahan. Lalu ini ketika yang meninggal itu laki-laki, semestinya yang memandikan juga laki-laki, kecuali pihak istri ataupun keluarganya. Pun demikian sebaliknya,
ketika yang meninggal dunia itu perempuan, ya jenazahnya perempuan, semestinya yang memandikan juga perempuan. Nah, ini saya kurang tahu nih Pak Wahyudi dan Bapak Ibu dari Tlogo, biasanya kalau di Tlogo pripun ini masih campur atau udah dipisah gitu. Sudah ada tim ibu-ibu dan tim bapak-bapak atau masih campur nih. Kadang di beberapa tempat tuh sering masih dicampur gitu. Jadi karena yang punya kompetensi atau terbiasa memandikan itu biasanya nggak ibu-ibu kadang-kadang atau bapak-bapak ya, yang meninggal siapapun yang ngurusi ya beliau tidak khususkan ya. Padahal salah satu di antara akhlak kita kepada si mayit ya, kalau yang si mayitnya laki-laki semestinya yang memandikan laki-laki, pun demikian sebaliknya ketika si jenazah itu perempuan yang memandikan juga ibu-ibu ataupun perempuan juga, kecuali suaminya. Lalu bagaimana cara memandikannya Bapak Ibu? Ya, yang pertama kita meletakkan si mayit atau si jenazah tersebut di atas dipan, dan sebaiknya tidak di pangku. Ya, jadi di atas dipan ataupun meja. Dan kalau misalkan sudah punya alat yang tadi udah kita tampilkan, udah cukup bagus itu, udah sangat representatif ya. Lalu berikutnya setelah si mayit kita letakkan di atas dipan, kita istinjakan. Ya, kita ceboki dulu si mayit tersebut dengan tangan kiri, dan dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan, ya, menggunakan sarung tangan, dicebokkan dulu, kemudian kawan yang lain ya membantu menyiramkan sampai ke duburnya berulang-ulang hingga warna kuning yang di dalam yang keluar dari duburnya itu bisa hilang. Ya, jadi agak sedikit ditekan benopo-nopo gitu agar bagaimana kotoran-kotorannya itu bisa keluar semua dan kemudian disiram. Jadi yang pertama diistinjakan. Kemudian untuk posisi tangannya Bapak Ibu nih, boleh diluruskan secara pelan-pelan atau boleh pula dalam posisi bersedekap saat dimandikan. Lalu siramkan air biasa dari kepala sampai kaki dengan pelan-pelan, dengan cara mula-mula sebelah kanan 3 kali gitu ya. Jadi dari atas ke sampai ke ujung kaki seperti itu, kemudian 3 kali, lalu kemudian sebelah kiri 3 kali, kemudian terakhir tengah-tengah sekali, dan boleh 7 kali ya, jadi 3 kali kanan, 3 kali kiri, kemudian tengah-tengah sekali, dan boleh lebih dari itu, tapi yang disunnahkan oleh Rasulullah adalah dengan jumlah yang ganjil, ya boleh 3, 3, 1, boleh 4, 4, 1, 5, 5, 1, dan seterusnya, tergantung kondisi si mayit seperti itu. Jadi yang pertama, menyiramkan air biasa terlebih dahulu. Oke. Dengan digosok-gosokkan secara pelan-pelan ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, siramkan air sabun ya sampai semua tubuh terkena sabun tersebut secara merata. Jadi yang pertama air biasa dulu, baru yang kedua air sabun. Nah, pangapunten ya, terkait dengan siraman yang pertama ini ya, boleh dengan menggunakan ini 3 kali kanan, 3 kali kiri, 1 kali tengah dengan jumlah yang ganjil atau lebih dari itu juga boleh, ataupun dalam satu riwayat boleh pula kita mengawali memandikan si mayit dengan mengawali dengan nopo meniko anggota wudhunya, itu juga boleh. Jadi ada satu riwayat boleh memulai dari anggota wudhunya ataupun dengan cara secara garis besar mawon 3 kali kanan, 3 kali kiri atau lebih dari itu. Kemudian yang terakhir adalah tengah-tengah sekali seperti itu dengan dalam jumlah yang ganjil. Oke. Jadi yang pertama disiram dengan menggunakan air biasa, yang kedua disiram dengan menggunakan air sabun sampai merata terkena semua tubuh si jenazah tadi. Kemudian ya satu orang menggosok secara perlahan dan yang lainnya menyiramkannya terus seperti itu. Nah termasuk yang disiram atau yang digosok adalah belakang kuping. Ya, ini kadang ini sering terlewat. Kalau kuping dalamnya juga semestinya harus dibersihkan ya dengan pelan-pelan. Lalu ketiak, paha, sela-sela jari, ya. Kemudian kepala termasuk rambut ya, semuanya harus diratakan ya. Dan tanda kalau si mayit itu sudah bersih berarti badannya sudah keset ya, sudah tidak licin lagi, sudah tidak licin dengan air sabun ya, sudah kemudian sudah bersih gitu ya. Nah, kemudian sesudah bersih badan bagian depannya, berarti depan dulu didahulukan,
ya, termasuk rambutnya dan kepalanya, maka kemudian si jenazah tersebut dimiringkan ke kiri. Jadi dimiringkan ke kiri seperti itu. Lalu berarti seperti ini ya Bapak Ibu, nanti saya perlihatkan videonya ya. Dimiringkan ke kiri berarti sebelah kirinya di bawah, lalu bagian kanan si jenazah tersebut dibersihkan gitu ya. Nah, setelah dimiringkan ke kiri, baru kemudian dimiringkan ke sebelah kanan, lalu bagian yang kiri dan punggungnya dibersihkan. Nah, jadi yang pertama bagian depannya terlebih dahulu, setelah bersih, kemudian dimiringkan ke kiri, ya dibersihkan bagian kanan, setelah itu dimiringkan ke kanan, lalu dibersihkan bagian kirinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya bersihkanlah kuku tangan dan kaki sampai bersih. Jadi ketika pangapunten mungkin ada kotoran-kotoran hitam-hitamnya gitu di apa namanya dibersihkan gitu. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya kalau dipotong pripun Pak Asep gitu ya. Ya lebih baik tidak dipotong gitu. Jadi cukup dibersihkan saja. Nah, seperti itu ya. Kecuali kalau misalkan udah sangat kotor dan sangat hitam gitu, kira-kira nanti ada kotoran yang tersimpan ya bisa kemudian dipotong, tapi lebih baik dibersihkan saja gitu ya, kotoran-kotoran yang ada di kuku tersebut. Kemudian setelah bersih seluruh tubuhnya, depan, kanan, kiri semua udah bersih, maka kemudian disiram dengan air kapur barus dari kepala sampai kaki, bagian kanan, bagian kiri, dan tengah-tengah badan. Jadi air kapur barus tersebut itu disiramkan paling akhir gitu, disiramkan paling akhir. Nah, setelah air kapur barus ini udah disiramkan, sudah cukup, tidak perlu disiram lagi dengan air biasa. Jadi yang pertama menggunakan air biasa, kemudian yang kedua menggunakan air sabun sekaligus air biasa lagi untuk menyiram sabunnya. Kalau udah bersih keset, ya yang terakhir adalah dengan menyiramkannya dengan air kapur barus. Ya, setelah air kapur barus sudah tidak perlu disiram lagi dengan air biasa. Lap semua tubuhnya dengan handuk sampai kering. Termasuk kita sisir rambutnya. Kalau untuk perempuan rambutnya dikepang gitu ya. Kalau memang rambutnya panjang ya dikepang atau dijalin 3 dan diletakkan di ubun-ubunnya. Dan pada prinsipnya Bapak Ibu ya, tidak ada perbedaan yang mendasar ya antara bagaimana cara memandikan mayat perempuan dan juga mayat laki-laki. Nah, mungkin mohon maaf kalau untuk perempuan harus lebih hati-hati, harus lebih lama karena mohon maaf mungkin banyak lipatan-lipatan tubuhnya yang harus dibersihkan seperti itu. Nah, ini saya akan tampilkan video bagaimana cara memandikan. Assalamualaikum kalau percepat mawon warahmatullahi wabarakatuh. Banyak mandi. Peragaan memandikan jenazah secara lengkap berikut ini. Siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan. Sebaiknya di tempat tertutup.
kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Saudara, memandikan jenazah dimulai dengan mengeluarkan dan membersihkan kotoran jenazah lebih dahulu. Mulailah dari anggota wudhu dan anggota kanannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, "Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha." Rawahul jamaah. Mulailah dengan anggotanya yang sebelah kanan dan tempat atau anggota wudhunya. Setelah itu, mandikanlah dengan bilangan gasal 3, 5 kali atau lebih dari itu dengan air biasa, air yang diberi daun bidara atau sabun, dan pada kali yang terakhir disiram dengan air yang diberi kapur barus. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ilsilna talatan au khamsan au aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran au syai'an min kafurin." Rawahul Bukhari. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu menurut pendapat kalian dengan air dan daun bidara. Serta pada kali yang terakhir campurkanlah air dengan kapur barus atau sesuatu yang sama dengan kapur barus. Jika perempuan, jalinlah rambut menjadi 3 pintal, lalu keringkanlah dengan handuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irsilnaha witran, au talatan, au khamsan, au sab'an, au aktsara min dzalika. In ra'aitunna dzalika, fadhafarna sya'raha thalathata qurunin." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Mandikanlah dalam jumlah gasal 3 atau 5 atau 7 kali atau lebih dari itu menurut pendapatmu. Lalu kami menjalin rambutnya 3 jalinan. Bapak Ibu sekalian, kita skip mawon. Siramkan air satu arah dan dengan bilangan gasal 3 atau 5 kali atau lebih dari itu. Kelima, miringkan jenazah ke kiri, kemudian badan sebelah kanan dan punggungnya disiram. Setelah itu, bagian badan sebelah kiri disiram, kemudian ditelentangkan kembali. Setelah itu, siramlah jenazah dengan air yang diberi daun bidara atau sabun. Keenam, siramlah jenazah dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ketujuh, keringkan dengan handuk. Jenazah perempuan rambutnya dikepang atau dijalin. Udrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin yamaniyatin thumma nuzi'at anhu. Rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diselubungi dengan kain Yaman untuk mengeringkan, lalu dilepaskan.
Lalu tutuplah dengan kain. Selanjutnya, jenazah diangkat dan diletakkan di tempat yang disediakan untuk dikafani. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya, demikian tadi praktek memandikan. Oke, sekarang kita memasuki bahasan yang kedua, bagaimana mengkafani si jenazah tersebut. Mungkin ini teorinya, nanti biar lebih jelas bisa kita langsung mungkin melihat Nopo videonya Mawan nggih, biar nanti waktunya bisa yang tersisa bisa kita gunakan untuk tanya jawab nggih. Mohon bisa diperhatikan bagaimana cara mengkafaninya. Percepat Mawan. Lama bidara lebih-lebihan dalam hal kafan. Hal ini berdasarkan 7 tali rawahu Muslim. Mengafani jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah. Kedua, letakkan 7 tali dari kain di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Ketiga, letakkan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki secara berurutan. Sedangkan untuk perempuan 5 lapis termasuk basahan, baju kurung, kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Keempat, letakkan jenazah di atas kain kafan. Dan lipatkan kain kafan tersebut dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri. Jadi dari kanan dulu ke kiri gitu, Bapak Ibu. Kemudian yang kain basahnya diambil. Kemudian dari sebelah kiri jenazah ke sebelah kanan. Kelima, setelah itu ikatkan tali dengan simpul pada kafan kiri badan jenazah. Untuk talinya di sebelah kiri, ya, Bapak Ibu, biar nanti ketika ada yang dilepas itu lebih mudah. Ya. Karena nanti si jenazah akan dihadapkan ke kiblat ya, saat dimasukkan ke liang lahat. Saudara, untuk mengafani jenazah
gunakan kain putih yang menutup seluruh tubuh jenazah. Hal ini kalau cukup jelas nih Bapak Ibu terkait dengan mengkafani. Jadi ada perbedaan jumlah kain untuk si jenazah perempuan dan juga untuk si jenazah laki-laki. Nah, kemudian untuk menyolatkan jenazah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyolatkan si jenazah ya dengan syarat-syarat sholat ya, seperti berwudu, kemudian menutup aurat dan lain-lain. Kemudian tidak ada bacaan khusus ya sebelum kita akan mengerjakan sholat jenazah. Nah, kemudian untuk jenazah laki-laki atau pria, hendaklah si imam berdiri di dekat kepalanya. Sementara kalau jenazahnya adalah wanita, hendaklah si imam berdiri di dekat lambung ataupun di tengah-tengah si jenazah perempuan tersebut. Kemudian diusahakan untuk menyolatkan si jenazah tersebut dengan 3 shaf ya, walaupun mungkin orang yang menyolatkannya sedikit. Ya, ini dianjurkan 3 shaf, seperti kalau misalkan 10 orang yang menyolatkan, imamnya 1, mungkin 3, dan seterusnya gitu ya. Kemudian sholat jenazah Bapak Ibu terdiri dari 4 takbir ya, tanpa ruku dan tanpa sujud. Kemudian setiap takbirnya mengangkat kedua tangan. Kemudian secara terperinci Bapak Ibu, tata cara sholat jenazah, takbir yang pertama kita melafadzkan Allahu Akbar, lalu untuk takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar, lalu kita membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian selesai membaca Al-Fatihah, kita takbir lagi yang kedua, Allahu Akbar, lalu kemudian kita membaca sholawat, sebagaimana sholawat yang kita baca saat tahiyat, seperti itu ya, saat tahiyat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Jadi takbir yang pertama Al-Fatihah, Allahu Akbar, takbir yang kedua membaca sholawat. Lalu takbir yang ketiga ya Allahu Akbar, kita membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Nah, adapun untuk takbir yang ketiga, doa yang kita baca saat takbir yang ketiga ini Bapak Ibu, nanti perlu kita bedakan. Kalau misalkan si jenazahnya adalah laki-laki, maka doanya berbunyi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Tapi kalau misalkan si jenazah tersebut adalah perempuan, maka doanya Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau misalkan qadarullah yang kita sholatkan 2 orang, ya bacanya doanya berubah. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Ya. Kalau misalkan nanti yang kita sholatkan lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, mungkin karena kecelakaan atau karena wabah apa dan sebagainya, maka doanya Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi kalau laki-laki hu, kalau perempuan domirnya atau kata gantinya ha, lalu kalau misalkan 2 orang huma, kalau misalkan lebih dari 2, 3 dan seterusnya adalah hum. Nah, ini terkait dengan doa yang kita baca di takbir yang ketiga. Lalu kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar, lalu kita membaca doa Allahumma la tahrimna ajrohu. Nah, kemudian ada lafaz wala tudillana atau wala taftina ba'dahu. Nah, ini juga tergantung nanti, kalau yang jenazahnya adalah laki-laki ajrohu, kalau perempuan ajroha, kalau 2 ajrohuma, kalau 3 atau lebih ajrohum, seperti itu. Baru setelah takbir yang keempat langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup simpel gitu Bapak Ibu, meskipun simpel terkadang di masyarakat ada sebagian dari kaum muslimin yang belum familiar dengan sholat jenazah, padahal sebenarnya sangat simpel ya, tidak terlalu ribet dan doa-doanya pun tidak terlalu sulit untuk dihafalkan ya. Jadi takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat ya, sebagaimana sholat yang kita baca saat tahiyat ya. Kemudian takbir yang ketiga ya membaca Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Lalu yang keempat doa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tudillana atau wa la taftina ba'dahu, kemudian salam. Jadi cukup
simpel sebenarnya. Ini untuk videonya mungkin kita lewati Bapak Ibu, ini udah jam 9. Dan kemudian kewajiban yang terakhir Bapak Ibu adalah menguburkan si jenazah ya setelah menyolatkan. Untuk adab ataupun tuntunan menguburkan jenazah Bapak Ibu, sesudah disolatkan, ya, si jenazah tersebut kita bawa ke pemakaman ataupun ke kuburan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian iringkanlah si jenazah tersebut dengan berjalan ya di sekelilingnya dan diam, tidak dianjurkan untuk ngobrol apalagi membicarakan keburukan si jenazah tersebut. Kemudian kita yang mungkin tidak ikut mengiringi jenazah ketika melihat ada iring-iringan jenazah lewat atau jenazah yang akan dibawa ke makam ya, maka baik itu muslim ataupun non muslim, jenazah tersebut kita dianjurkan untuk berdiri sampai si jenazah tersebut lewat seperti itu. Kemudian kuburkanlah jenazah dalam lubang kubur yang baik dan dalam. Kemudian buatlah galian lahat ya. Nah, jadi setelah galian biasa itu sekitar 2 meter, lalu kemudian nanti di yang paling barat itu dikasih lahat, ada semacam lubang lagi seperti itu. Ini yang disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian masukkanlah si jenazah dari arah kaki kubur, jadi memasukkannya dari sebelah sana seperti itu, dari arah kaki kubur. Nanti ada videonya. Nah, ketika meletakkan jenazah, kita dianjurkan untuk berdoa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ketentuan juga Bapak Ibu, yang turun ke dalam kubur saat akan menguburkan si jenazah tersebut adalah orang yang malamnya tidak junub. Nah, malam tidak junub, yang dianjurkan adalah yang malam tidak junub seperti itu ya. Kemudian tutuplah dengan kain di atas kubur saat yang akan dikuburkan adalah jenazah perempuan, sedangkan laki-laki tidak perlu dengan menutup kain di atas kuburannya saat akan memasukkan ke dalam liang kubur tersebut. Lalu letakkan si mayat tersebut menghadap kiblat. Kemudian kuburan sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah tidak boleh ditinggikan ya. Jadi setelah kuburan itu tidak boleh ditinggikan kecuali cuma sejengkal saja. Nah, padahal kadang kalau di masyarakat sampai dibuat bangunan ya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat apa yang dicontohkan Rasulullah itu tidak perlu kemudian ditinggikan dengan tinggi yang lebih dari sejengkal. Ya. Jadi sebenarnya tidak boleh untuk membuat bangunan atau tembok di atas kuburan tersebut. Kemudian boleh membuat tanda di atas kuburan, umpamanya dengan batu ya di arah kepala, ataupun yang disilahkan dengan batu nisan gitu. Kemudian taburilah kubur dengan tanah dari arah kepala, bukan dengan bunga ataupun air. Jadi kalau yang dicontohkan Rasulullah ya sudah cukup, tidak perlu kemudian dikasih bunga ataupun diserami dengan air. Nah, ini videonya ya Bapak Ibu. Nah, sepintas tentang membawa bagaimana jenazah cara membawa dan jenazah. menguburkannya. Dianjurkan memikul jenazah dari 4 sisi di atas pundak. Disunahkan membawa jenazah dengan segera, namun tidak terburu-buru. Orang yang mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada 2 macam, yakni lahat dan syak. Lahat adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat. Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Lahat lebih utama daripada syak. Disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Nah, ini contoh mawon ya Bapak Ibu, nih bukan kuburan asli sehingga pendek sekali. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Jadi ketika memasukkan jenazah ke kubur itu dari bagian kaki terlebih dahulu. Atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah.
Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Tahu, membelah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Kalau dari arah kaki tidak bisa bisa, disampaikan bisa dari pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat atau setelah dikuburkan. Disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan, di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian lahat tersebut dengan papan. Setelah jenazah diletakkan, maka setiap muslim yang hadir disunahkan untuk menggenggam tanah dengan 3 genggaman dan ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian liang kubur ditutup dengan tanah. Disunahkan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Kemudian letakkan batu di atas kuburan, tepat di atas kepala mayat. Tujuannya agar dikenal. Disunahkan pula menjadikan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya itu seperti punuk unta, karena seperti itulah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya setiap kaum muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Mengatakan Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan mungkin dari tadi beberapa hal ya, sejak kemudian bagaimana menghadapi kematian, lalu kemudian memandikan ya, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan, ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi ataupun perlu ditanyakan. Monggo dipersilakan Bapak Ibu. Saya Ustadz. Monggo, silakan. Oke, Bu Siti Arafah. Itu kalau kita mengkafani itu yang kita tangkupkan itu yang sebelah kanan dulu ya, bukan sebelah kiri dulu. Kalau yang dianjurkan sebelah kanan dulu, sebelah kanan dulu. Setelah sebelah kanan baru kemudian sebelah kiri, dibalas sebelah kiri. Sebelah kiri itu yang berada di atas. Berarti kalau misalkan posisi kita seperti ini, ini misalkan mayitnya sebelah kanan ditutup ke atas, ya ini berarti yang pertama. Kemudian sebelah yang kedua yang sebelah kiri. Jadi sebelah kiri yang atas. Nah, misalkan untuk yang big size itu kan pastinya yang bawah itu kan 2 itu kan kita buat menumpuk gitu ya. Maksud saya menumpuk itu sebagian menumpuk, sebagian nggak menumpuk gitu. Tadi itu kan menumpuk semua. Sama ya. Kalau yang bodinya agak big itu kan nanti kan sedikit melebar. Nah, yang paling bawah itu nanti yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang paling bawah. Yang paling bawah berarti tetap sebelah kanan sih kalau sunahnya seperti itu Bu Siti. Jadi meskipun misalkan pangapunten si jenazah tersebut badannya besar besar, lalu kemudian ya kita usahakan bagaimana untuk lapisannya yang 3 itu ya, itu semuanya bisa sama lebarnya, diusahakan seperti itu. Jadi meskipun kemudian sebelah kanan dulu atau sebelah kiri dulu itu tidak kemudian mempengaruhi bagaimana ketebalan dari penutup tadi kain tadi. Jadi letak yang paling bawah itu yang kanan. Jadi yang kanan itu yang letak paling bawah. Leres, baru kemudian yang dibalas yang kiri. Oh ya. Terus kalau tumpukan itu yang lebaran itu kan masalahnya ada, saya lihat itu yang lebar biasa itu ada yang di paling bawah. Terus ada lagi yang lebar biasa itu ada yang di atasnya yang tangkupan tadi itu. Nah itu kalau Ustadz bagaimana? Kalau misalnya pun kan sebelah kanan dulu Bu Siti sebelah kanan dulu kita tutup, kemudian
dibalas sebelah kiri. Nah, semisal pangapunten untuk yang sebelah kiri itu agak nopo nggih, terlalu lebar seperti itu nggih. Terlalu lebar ya mungkin boleh kemudian agak dilipat betul nopo-nopo. Nah, sebenarnya ini kan lebih Maksud saya kepada begini, kan ada 3 lapis. nggih. 3 lapis. Nggih. Nah, kan kalau tangkupan itu kan yang 2 itu kan tangkupan tadi itu, maksud saya Nggih. 2 itu dibuat lebar. Nggih. Yang 1 lebar itu tadi, yang 1 kain itu Nggih. kalau Ustadz itu paling atas atau paling bawah? Yang 1 lembarnya. Yang 1 lembar yang lebar menika nggih. Nggih, yang 1 kan ada 3. Nggih, Yang nggih. 2 itu kan sudah kita buat lebar, berarti kan masih ada 1. Nggih, nggih. Masih ada 1 itu letak paling atas atau letak paling bawah kalau Ustadz? Nggih. Niki kalau lebih ke atas nggih berarti nggih. Itu. Paling atas. Paling atas nggih. Yang lebar atau yang lebar nggih, Bu nggih? Yang lebar 1. Yang lebar tadi 1 begini, kan 3. 3 itu kan kita ambil 2 itu untuk yang big size tadi itu. Oh, nggih, berarti nggih. kan masih ada 1. Nggih, nggih. Betul kan? Nah, masih ada 1 yang di tengah itu ditaruh tengah bawah atau ditaruh tengah atas. Maksud saya begitu. Nggih. Kalau misalkan kasusnya meniko si mayit besar gitu nggih. Supados nopo nggih. Nanti yang letak kain atasnya itu tidak dilipat nggih, tidak perlu dilipat, maka yang kecil atau yang kecil itu yang paling atas. Ya. Nggih, yang paling atas. Yang 1 paling atas. Nah, biar kan pangapunten secara penampilan kan bisa lebih rapih, tidak perlu dilipat nggih ya niku. Iya. Ngaten Bu Siti. Terus untuk yang tali di dengkul itu sebaiknya pas di dengkul atau atasnya dengkul atau bawahnya dengkul? Nggih, sebenarnya niku nggih kan ada 7 nggih, ada 7 jumlahnya wonten 7 nggih, 7 tali. Nah, itu sebenarnya monggo kemawon ya. Kalau biasanya nggih pas di dengkulnya seperti itu. Pas di dengkul. Tidak ada ketentuan harus pas di dengkulnya atau ke bawah atau agak ke atas, tapi kira-kira seimbang mawon dari 7 itu kira-kira nanti antara yang kan kalau yang atas itu kan di atas kepala nggih, kepala, kemudian leher nggih, kemudian nanti yang sudah niki mungkin siku nggih, siku, tengah, kemudian jadi monggo ngelihat kira-kira lakukan tubuhnya disesuaikan betul nopo. Untuk yang siku tadi, nah itu di bawah tangan atau di atas tangan? Nggih, niku terkadang kalau misalnya pun sudah ditutup nggih, kadang itu tidak mesti ngepas, yang penting kira-kira rapi lah nggih, rapi dan nggih, rapi mawon sebenarnya. Masalahnya itu kan seringnya itu di desa itu kan saya lihat itu kan itu apa yang di dada tadi itu dibuat talinya 2 gitu, jadi kan panjang. Tapi saya pernah itu juga ada pelatihan itu talinya itu cukup 1 saja, tapi itu letak di bawah tangan begitu. Sakit sebenarnya, yang penting rapi nggih, rapi dan memang kalau yang dianjurkan kan 7 tali meniko. Ya, kira-kira yang kira-kira antar jarak 1 tali dengan tali yang lain itu tidak terlalu lebar sehingga nanti dikhawatirkan ada kain yang tersingkap. Ya, ngoten niku monggo itu lebih kepada kerapian mawon nggih. Jadi itu hanya pada kerapian saja, itu mau letak di mana-mana. Ya. Jadi lebih kepada kerapian, termasuk tadi kalau yang kasusnya big size dan sebagainya itu kan ya gimana supados rapih lah gitu, rapih ketika nopo setelah ditali semua bisa rapih, tidak pangapunten mungkin talinya lebar kemana atau kainnya ada yang terbuka dan sebagainya, kita usahakan serapih mungkin. Ngaten Bu Siti. Apakah nyuwun sewu, apakah Ustadz bisa mempraktekkan mewudhui jenazah bagaimana? Oh, ngoten nggih. Kalau tadi biasanya Mbah Kaum yang biasanya mengerjakan itu Mbah Kaum. Nggih, Bu Siti. Kalau yang tadi di video ya dan sudah saya jelaskan pula berdasarkan hadis Rasulullah menika kan kita boleh memulai memandikan si jenazah tersebut melalui anggota badan yang kanan nggih, boleh. Yang kanan, kemudian yang kiri dan tengah, ataupun nopo meniko melalui anggota wudhu terlebih dahulu. Ya, ini sebenarnya boleh kedua-duanya, boleh yang memulai dari anggota wudhu ataupun boleh memulai dari anggota badan yang kanan. Nah, ini kalau yang di Telogo biasanya pun anggota wudhu kirihin berarti nggih?
Saya bukan orang Telogo. Oh, ngoten nggih Bu. Bu Siti pangapunten. Ya ini. Jadi kalau untuk nggih pangapunten Bu Siti itu biasanya untuk memulai menyiramkan anggota wudhu itu tidak harus kemudian detail persis sebagaimana orang wudhu normal, bukan mayit seperti itu ya. Tadi dengan cara kemudian menyiramkannya gitu ya, menyiramkannya ke bagian-bagian wudhu tadi seperti itu. Seperti muka, tangan begitu. Muka, tangan disiram, tidak harus kemudian sempurna seakan-akan rukun wudhu semua harus terpenuhi semua, tidak harus seperti itu. Jadi yang penting kira-kira secara garis besar itu sudah bisa tersiram dengan baik, kemudian sudah digosok dengan baik, itu sudah memenuhi. Ya, ngoten nggih. Makaten Bu Siti, pangapunten. Oke, mungkin kalau ada yang belum jelas boleh ditanglet malih monggo Ibu. Apa ya? Mungkin yang lain atau ada yang ingin tanya? Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Nggih. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sampun jelas insya Allah ini pangapunten karena udah jam 9 lebih dan materinya sengaja saya persingkat. Biasanya kalau praktek langsung nih biasanya dari jam 8 ngantos duhur biasanya gitu ya. Dan ini tadi tentang kapas belum ya? Oh enggih, leres tentang kapas. Nah ini sebenarnya untuk kapas itu termasuk misalkan pangapunten ada sebagian dari mayit yang terkadang ketika sakaratul maut atau meninggal dunia mulutnya agak nopo niku membuka, kayak terbuka, itu boleh kemudian ditali. Termasuk kalau untuk lubang-lubang apa kemudian perlu dikapas ataupun tidak, sebenarnya niki lebih kepada alternatif pilihan, monggo boleh dikasih kapas ataupun mboten seperti itu. Tapi kalau kita merujuk ke beberapa riwayat memang tidak ada anjuran untuk kemudian menaruh kapas di beberapa bagian tubuh yang berlubang tadi. Ini lebih kepada monggo pilihan mawon. Termasuk kalau di masyarakat terkadang kan ada yang ketika akan memasukkan ke kuburan itu diawali dengan adzan, ada iqomah dan seterusnya. Jadi memang pangapunten kalau perspektif pemahaman Muhammadiyah itu tidak dianjurkan. Sementara kalangan Nahdliyin atau NU biasanya dilakukan. Ya, ini lebih kepada pemahaman masing-masing ormas lah. Kalau untuk Muhammadiyah biasanya prakteknya tidak perlu adzan, iqomah dan seterusnya. Oh ya. Ini sepertinya Bunda Fani mau tanya ya. Monggo Bu Fani, monggo. Apa dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Izin tanya Ustadz berkaitan dengan kapas tadi. Kalau secara medis itu bagaimana Ustadz, sebaiknya pakai atau enggak? Karena yang kami pahami itu kalau secara medis bagian sendi-sendi tubuh itu biasanya dikasih kapas, terutama juga bagian yang kira-kira bisa mengeluarkan cairan gitu ya. Kayak hidung dan telinga itu kan kalau apalagi mulut, kalau misalnya habis ditekan karena mungkin sakit di rumah sakit itu, jadi kan ada kembali lagi darah keluar dari mulut sedikit gitu. Nah takutnya akan menjadi aib ketika nanti tidak diberikan kapas. Nah termasuk juga yang di sendi-sendi itu kan takutnya nanti kalau misalnya langsung dimakamkan nggak masalah, tapi kalau misalnya ada jarak waktu itu kan juga akan menjadi hal yang kurang baik jika nanti bagian tertentu itu mengeluarkan cairan. Nah, tapi kalau menurut ternyata itu hanya kebiasaan ormas atau apapun itu masyarakat tertentu mungkin bisa jadi, tapi apakah berarti itu tidak termasuk di sunnah ya Ustadz ya? Iya, kalau yang sejauh yang saya pahami memang kalau berdasarkan hadis ataupun riwayat tidak ada satu hadis pun yang menerangkan untuk kemudian menutupi bagian-bagian tubuh yang ada potensi untuk mengeluarkan cairan nopo seperti itu ya. Nah, memang itu lebih kepada semacam nopo ya kemaslahatan ataupun tindakan preventif ketika ada kemungkinan nanti dari bagian-bagian tubuh tersebut akan mengeluarkan mungkin darah atau kotoran atau hal lain. Lebih kepada istilahnya kemanfaatan secara medis. Ngaten Bu Fani. Lalu kalau yang untuk
model-model kayak yang daun bidara untuk pemandian untuk bidara segala macam itu termasuk sunnah atau bukan Ustadz? Leres, kalau untuk ketika niki air sabunnya dicampur dengan daun bidara menika wonten sunahipun. Mau hadisnya pun sudah kita sampaikan ya, kita saksikan. Jadi memang disebutkan di situ apa namanya bisidrin ya, di hadisnya disebutkan bimain au sidrin au kafur. Jadi ada 3 jenis air, ya ini yang pertama air biasa, kemudian air sabun ataupun sidrin dengan air daun bidara. Nah, karena mungkin di zaman Rasulullah ketika itu daun bidara itu sebagai pengganti sabun gitu ya. Karena mungkin di zaman Rasulullah dulu kan tidak ada sabun sebagaimana yang seperti kita sekarang, wangi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah au kafur ataupun air kapur barus itu. Jadi ada 3 ini. Jadi untuk daun bidara memang disunahkan. Jadi dicampurkan kali maupun dilarutkan dengan sabun. Meskipun mungkin di beberapa tempat belum terlalu familiar gitu daun bidara menika atau mungkin ada beberapa tempat yang mungkin susah untuk mendapatkan daun bidara, tapi ini memang disunahkan. Ya, baik sekali, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Jadi fix ya kalau yang untuk kapas itu berarti bukan hanya karena medis aja ya Ustadz ya, bukan karena memang medis atau kebiasaan dari masyarakat. Karena pemahaman kami itu ada yang bilang kan 27. Tapi ternyata setelah kami pakai kan kok secara sendiri kok ternyata ada beberapa yang memang kayaknya harus dipakai kembali jadi total 33. Jadi kami bingung nih yang benar yang mana gitu. Ternyata kalau memang tidak ada di sunnah berarti kan hanya sekedar untuk menutupi yang kira-kira rawan di mana gitu ya. Betul. Oh iya. Karena ya tadi kalau berbicara tentang sunnah kan harus merujuk ke apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ataupun para sahabat ketika mempraktekkan bagaimana merawat jenazah pada saat itu. Tapi kalaupun pakai kapas nggak apa-apa ya Ustadz ya untuk preventif aja ya. Ya, termasuk kayak tidak tadi gitu kan kadang ada yang sampai qadarullah itu ada yang matanya itu terbelakang dan tidak bisa nutup gitu ya. Ataupun kadang ada yang kayak teriak atau apa sehingga mulutnya nggak bisa ditutup, kemudian ditali itu. Dan mungkin bagian tubuh yang lainnya juga seperti itu dengan kapas, tujuannya lebih kepada kepentingan medis ataupun untuk menutup apa aliran ataupun apa yang dikhawatirkan bisa keluar dari tubuh. Yang lain mungkin matur nuwun Bu Bani, Bu Siti atas pertanyaannya. Silakan. Sami-sami Ustaz. Kalau mun boten wonten, alhamdulillah niki pun setengah sedoso, nggih. Alhamdulillah meskipun hanya sedikit yang bergabung, tapi insyaallah mudah-mudahan bermanfaat karena biasanya untuk kemarin saya mengadakan pelatihan di Kulon Progo, ya memang kita batasi cuma tidak boleh lebih dari 10 orang. Meskipun online ini ya seperti offline juga gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan wawasan baru nih, ataupun refreshing atas bagaimana semestinya kita kewajiban kita lah, ya, sikap kita terhadap jenazah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengatakan Bapak Ibu ternyata niki Pak Ahmad Kusmati nggih mboten saged rawuh, mungkin mboten acara nggih. Sebenarnya nanti kalau misalkan beliau rawuh bisa kita minta untuk tanggapannya dan juga sambutannya. Monggo Bapak Ibu kita tutup kajian pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.